Nah, nanti yang bagian nomor satunya itu pasti sudah tidak akan terbaca oleh si Navisworks Manage karena memang dia sudah diselesaikannya seperti itu. Oke, nah ini seperti ini class, nah ini new, kemudian ini class 2 masih aktif ya. Ini class 1 ini dan seterusnya. Ini tinggal diatur saja, misalkan di sini resolve, oke. Jadi sudah ada satu, kemudian yang kedua ini kita coba resolve ya di sini, resolve. Kemudian di sini juga sama ya. Nah, jadi bisa dilanjutkan seterusnya. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang quantifier ya di sini. Jadi misalkan teman-teman sudah punya file seperti ini, kemudian semua kuantitinya mau dikeluarkan teman-teman ke dalam software yang berbasis Excel agar mudah diolah. Ini kita tinggal masuk ke sini saja ya di sini. Oke, kemudian export quantities to Excel ya. Jadi semuanya akan keluar ya. Nah, nanti hasil akhirnya di sini kalau teman-teman buka ini quantity reportnya seperti ini. Jadi dia sudah terklasifikasi berdasarkan jenis material, kemudian juga berdasarkan tipe ya. Misalkan di sini teman-teman mau filter item row-nya, di sini saya mau misalkan saya select all dulu. Oke, saya mau pilih misalkan untuk katakanlah tangga ya atau slab. Misalkan slab dengan 150 mili di sini. Oke, terlihat ya di sini. Oke, jadi ada di floor, kemudian tipenya, dan di sini ada nomor WBS-nya. Kemudian kita bisa melihat apa? Di sini kita bisa melihat pertama volume. Oke, jadi ada 16,504, kemudian 191,222 dan 181,316. Luasnya juga sudah keluar ya di sini. Oke, kemudian perimeternya juga sudah keluar. Ketebalannya 0,15. Jadi dengan cara seperti ini sangat memudahkan kita dalam melakukan perhitungan ya, seperti itu. Jadi di sini tinggal di filter saja. Misalkan selain plat saya juga mau mengeluarkan volume dinding ya, wall ya seperti ini. Nah, ini sudah ada semua. Jadi tinggal teman-teman melihat sampai di mana kebutuhan teman-teman sekalian ya di sini. Ini sudah ada semua. Oke. Jadi sekian dari saya, ini cukup membantu dan saya berharap nanti teman-teman bisa mempelajarinya perlahan-lahan. Nanti juga saya akan melanjutkan lebih detail di tutorial yang selanjutnya. Jika merasa video bermanfaat, jangan lupa like, share bagi yang membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Kembali lagi dengan saya di channel BIM Engineering Polimdo. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial software BIM ya, khususnya Autodesk Revit. Nah, di sini saya akan lanjutkan tutorialnya bagaimana setelah kita menyelesaikan modeling di dalam software Autodesk Revit. Kemudian kita akan mengecek apakah model yang kita buat tersebut mengalami clash detection atau tidak. Yang pertama, yang kedua, saya juga akan bagikan bagaimana cara kita mengecek atau mengeluarkan quantity take off dengan menggunakan software Navisworks. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu mengenai software Navisworks Manage ya, software Autodesk Navisworks Manage ini sebenarnya software bawaan yang juga berasal dari Autodesk, di mana software ini berguna untuk banyak hal ya. Jadi bisa kita gunakan untuk melakukan perhitungan atau biasa disebut dengan quantity take off, tetapi bisa juga kita mengecek clash detection. Kemudian bisa juga digunakan sebagai 4D simulation ya. Jadi begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan software Navisworks ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggunakannya? Pertama-tama teman-teman harus mengekspor model yang berbentuk RVT ini ke dalam model yang berbentuk NWC ya. Nah, untuk cara mengekspornya teman-teman tinggal pilih file, kemudian pilih export, dan kemudian pilih NWC. Nah, bagi teman-teman yang belum punya Navisworks Chat-nya, ini juga bisa cek juga di pilihan add-ins ya. Di sini saya sudah punya beberapa plugin di sini. Nah, di external tools-nya biasanya ada ya Navisworks 2025 tergantung tahun yang kita gunakan. Nah, bisa juga menggunakan publish to NWC. Oke. Sini teman-teman bisa pilih file, kemudian export, kemudian pilih NWC. Nah, ketika teman-teman mengekspor itu biasanya modelnya akan tersimpan dengan tipe Navisworks atau NWC seperti ini. Oke, karena saya sudah mengekspor, di sini saya cancel saja.
kita berpindah ke software Navisworks. Nah, tampilan software Navisworks pada umumnya seperti ini ya, atau interface awalnya seperti ini. Untuk membuat project baru sama, kita masuk ke pilihan new. Nah, di sini adalah tampilan awal daripada Autodesk Navisworks Manage. Nah, file yang sudah kita buat tadi, ini kita bawa ke software Navisworks Manage. Caranya bisa dengan klik menu atau pilihan append ya di sini. Kita append. Kemudian saya akan masukkan file yang sudah berbentuk ekstensinya adalah NWC. Jika sudah, teman-teman bisa klik open. Nah, ini adalah contoh file yang sudah saya modelkan di Revit dan sudah saya ekspor ke dalam format NWC ya, seperti ini. Jadi dengan menggunakan software Navisworks ini kita lebih mudah ya mendeteksi karena memang projectnya menjadi lebih ringan, jadi kita bisa melihat dengan lebih leluasa ya. Di sini saya bagikan beberapa contoh saja penggunaan software Navisworks ya. Nah, pertama kita akan gunakan untuk mengecek clash detection ya. Jadi kita akan mengecek benturan. Pertama teman-teman masuk ke pilihan clash detective. Kemudian kalau sudah, di sini ada pilihan ya. Ini teman-teman bisa atur untuk size-nya. Oke, diklik seperti ini saja. Oke, kemudian di sini ada pilihan there are currently no clash test defined. Jadi kita belum mendefinisikan jenis clash detection yang kita inginkan. Nah, di sini saya coba pilih secara umum saja, klik dulu. Kemudian saya akan masukkan di sini add test ya. Nah, add test di sini, klik. Nah, kemudian nanti bagian bawahnya ini akan terbuka ya seperti ini. Oke, saya klik seperti ini. Pilihan compact saja, yang B juga compact. Artinya saya tidak mengecek clash detection sampai detail ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Setelah di-select baik pada section A maupun selection B di sini, selanjutnya di sini kita akan lihat ya. Type-nya ini hard, apa clearance, apa duplicate. Nah, ini teman-teman bisa atur ya. Nah, saya coba dengan hard ya, seperti ini. Kemudian kalau sudah di sini biasanya nanti akan muncul result ya di sini. Kalau setelah kita running ada result. Jadi name-nya T1, statusnya new, class berapa yang ditemukan, berapa yang baru, kemudian aktifnya berapa yang sudah review, approve dan resolve. Jadi ini akan tergantung hasilnya ya. Oke, kalau sudah teman-teman bisa klik run test. Nah, ini saya coba run test seperti ini. Oke, dia akan mulai melihat di sini. Nah, biasanya nah ini. Jadi ada cukup banyak ya di sini. Kalau saya lihat di sini, oke, untuk hasilnya adalah 9.122 class. Jadi memang cukup banyak ya di sini. Tetapi kita perlu melihat dulu class-nya seperti apa dulu, karena tidak semua class itu juga harus di resolve ya, karena ada yang masuk dalam kategori benturan keras, ada benturan sedang, dan juga ada yang memang harus terjadi benturan di situ. Oke, di sini kita akan coba satu-satu. Oke, pertama saya coba di class ini ya, class 1. Oke, sudah ditunjukkan ya. Di class 1 seperti ini tampilannya. Oke, berarti di class 1 ini yang menjadi class adalah dinding ya di sini dengan plafon ya di sini. Terlihat dinding saya ini melebihi daripada plafon. Jadi di sini harusnya tidak terjadi tabrakan ya. Tetapi karena dinding saya ini menembus plafon, maka terjadi tabrakan. Oke. Nah, untuk mengubahnya di sini, oke, kita perlu ingat ya. Ini saya tampilkan top dulu. Oke, berarti di sini dia ada di bagian akhir ya, di sini. Oke, kalau saya putar model view-nya seperti ini, oke, di bagian dinding yang dalam ini ya, seperti ini, dekat belakang. Oke, kita coba, ini saya coba contohkan satu ya, cara untuk meresolve-nya. Ini ada cukup banyak di sini, 900 lebih. Saya contohkan satu saja, misalkan di sini ya, oke, seperti ini. Berarti saya perlu melihat dari 3D ya, 3D section. Oke, kita coba buka 3D sectionnya di sini. Pastikan yang di resolve atau yang kita perbaiki adalah bagian yang ini ya. Jadi jangan sampai keliru. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat hasil reportnya, ini bisa teman-teman klik report ya, seperti ini.
Kemudian di sini teman-teman pastikan report formatnya menggunakan HTML, bisa juga tabular ya seperti ini. Oke. Kemudian pilih write report. Di sini saya coba masukkan tes class detection ya. 1. Akan seperti ini. Nah, ini nanti akan disimpan ya, akan disimpan seluruh data class detection tersebut. Jadi biasanya kita perlu melihat dulu seperti apa class detectionnya. Oke, ini sambil nyimpan, saya coba lihat di sini. Oke, nah di sini sudah terlihat untuk coordination sectionnya. Di sini saya coba akan tampilkan dulu untuk selection box ya di sini. Maksud saya section box. Oke. Nah, karena memang dia terlalu banyak, biasanya saya menghidden atau menyembunyikan objek-objek yang tidak dibutuhkan ya, seperti itu. Oke. Sini saya masukkan section box. Oke. Setelah section box aktif, saya akan matikan lagi yang untuk hidden element ya di sini. Oke, saya coba lihat ya dari tampilan left dulu. Dari pilihan section box ini saya turunkan dulu sedikit untuk saya lihat posisi dindingnya ya, seperti ini. Oke, setelah sudah, kita bisa melihat dinding yang terlihat di Navisworks tadi ya, yang di sini. Ini kita bisa cek posisinya ya, seperti itu. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, saya coba tarik ya seperti ini. Nah, yang dimaksud tadi yang ini ya. Oke, kalau saya perhatikan di bagian ini memang dia menabrak ya. Ini saya coba tarik dulu ke bagian belakang. Oke, di sini. Kemudian kita lihat posisi ketika dia bertemu dengan plafon ya di sini. Oke, ini memang dia menabrak. Ini saya coba naikkan sedikit. Oke, dari tampilan left. Saya coba tarik ke sini ya. Kemudian bagian kiri juga saya tarik ke dalam biar dia tidak terlalu lebar ya di sini. Kemudian bagian atasnya ini saya akan drag atas. Oke, kita bisa lihat di sini ternyata memang tembok saya itu menembus plafonnya seperti ini. Jadi ini dibaca oleh Navisworks ini sebagai objek yang class ya, seperti itu. Oke, cara mengatasinya simple, berarti teman-teman tinggal diklik saja yang wallnya ini. Kita akan potong terhadap plafonnya ya. Jadi bukan plafonnya yang dikalahkan ya, tetapi dindingnya di sini yang maksudnya bukan dindingnya yang dikalahkan, tetapi plafonnya yang dikalahkan ya. Jadi di sini kita masuk ke join ya. Klik dulu temboknya, Oke, sekali lagi kita klik dulu temboknya, kemudian join, klik temboknya, kemudian klik plafonnya. Nah, di sini sudah terpotong. Satu lagi kita klik dindingnya ya di sini. Kemudian klik join, klik dinding lagi, klik plafonnya. Ini saya sudah coba memotong dua ya di sini. Oke, dua bagian ini. Kalau sudah, ini saya save lagi. Oke, setelah di save, di software Navisworks-nya itu akan kita refresh ya, seperti itu. Oke, ini kalau sudah, ini saya coba save dulu. Setelah save, saya akan berpindah ke software Navisworks. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke Navisworks Manage ya di sini. Oke, setelah kita menyelesaikan permasalahan class detection di sini, kita akan merefresh lagi file yang sudah kita upload tadi ya. Kita refresh seperti ini. Oke, refresh lagi, kita tunggu sejenak. Kemudian untuk selectnya di sini, ini bisa kita reset lagi ya. Jadi kita akan atur lagi untuk tesnya ya di sini. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, kemudian kita lihat hasil resultnya ya di sini. Yang tadi ada 900 ya, 912 ya kalau saya tidak salah. 9122. Nah, ini cukup banyak. Oke, kita coba lihat hasilnya ya di sini. Nah, seperti ini untuk report class detection ya. Jadi toleransinya hanya 0,001, ini kecil sekali. Jadi sebenarnya ini bisa diabaikan ya. Oke, seperti ini. Kemudian modelnya seperti ini. Jadi ini ada cukup banyak class ya. Jadi teman-teman nanti boleh mencobanya sendiri.
saran saya tidak perlu sekaligus, karena memang kalau sekaligus akan cukup banyak seperti ini untuk clash detection-nya ya. Oke, jika sudah seperti ini, saya kembali ke software Navisworks di sini, kemudian saya akan rerun test. Jadi harusnya yang nomor 1 ini sudah hilang ya, oke, karena kita sudah perbaiki. Saya rerun test lagi, oke, kita tunggu sebentar. Oke, seperti ini. Nah, ini biasanya sudah berubah ya. Oke, ini harusnya sudah selesai. Saya refresh lagi. Oke, projectnya ini saya refresh. Kemudian refresh lagi. Kemudian saya rerun test lagi ya di sini. Oke, klik lagi rerun test. Oke, nah ini sudah selesai. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa melihat bahwa untuk clash-clashnya ini bisa diselesaikannya. Tapi memang kalau clashnya cukup banyak, teman-teman bisa memilih misalkan di sini statusnya seperti ini, kemudian di resolve saja. Ya, kalau sudah selesai tinggal di resolve. Kalau sudah di rerun test lagi. Nah nanti yang bagian nomor 1-nya itu pasti sudah tidak akan terbaca oleh si Navisworks Manage karena memang dia sudah selesaikannya seperti itu. Oke, nah ini seperti ini class. Nah ini new, kemudian ini class 2 masih aktif ya. Ini class 1 ini dan seterusnya. Ini tinggal diatur saja. Misalkan di sini resolve. Oke, jadi sudah ada 1. Kemudian yang kedua ini kita coba resolve ya di sini. Resolve. Kemudian di sini juga sama ya. Nah, jadi bisa dilanjutkan seterusnya. Oke. Yang berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang quantifier ya di sini. Jadi misalkan teman-teman sudah punya file seperti ini, kemudian semua kuantitinya mau dikeluarkan, teman-teman bisa masuk ke quantifier, kemudian nanti teman-teman akan mengatur ya. Misalkan di sini project setupnya, oke, enable. Kemudian saya gunakan formatnya seperti ini, metrik ya, pastikan next lagi, kemudian next lagi. Dan finish. Nah, setelah dilakukan seperti ini, teman-teman bisa klik di selection tree, pilih objeknya, klik kanan, masuk ke quantification, kemudian take off new to new catalog item ya, klik seperti ini. Nah nanti secara otomatis software Autodesk Navisworks Manage ini akan mengeluarkan quantity sesuai dengan klasifikasi daripada material dan item yang sudah kita masukkan di dalam pemodelan Revit ya. Jadi nanti sebentar akan keluar semua ya. Misalkan ukuran gordingnya berapa, kebutuhan panjangnya berapa. Nah itu akan keluar semua di software Navisworks Manage ya, seperti itu. Oke, ini kita tunggu sebentar, masih dalam proses calculation-nya. Nah seperti ini. Kalau sudah selesai biasanya akan berwarna ya, seperti ini. Nah ini sudah selesai. Jadi sudah terklasifikasi ya di sini, jadi ada warna. Nah, cara membacanya seperti apa? Ini cukup sederhana ya. Di sini misalkan di sini saya pilih untuk angkur ya. Ini seperti ini, sudah ada WBS-nya. Di sini panjangnya adalah 25, total panjangnya adalah 25 meter ya. Oke, kemudian untuk angkurnya bisa diklik. Nah, di sini ada elemen ID, kemudian diameternya 16 ya. Ini punya banyak ini. Grade-nya 10,9. Intermediate distance-nya 0,18 ya. Di sini sudah ada variabel semua. Yang berikutnya misalkan kita mau melihat untuk objek lain ya. Misalkan di sini saya mau melihat katakanlah profil ya di sini. Oke, ini bisa kita lihat di sini. Oke, sudah ada volumenya sebenarnya. Nah, sekarang ketika kita ingin misalkan mengeluarkan volume-volume ini ke dalam software yang berbasis Excel agar mudah diolah. Ini kita tinggal masuk ke sini saja ya di sini. Oke, kemudian export quantities to Excel ya. Jadi semuanya akan keluar ya. Nah, nanti hasil akhirnya di sini kalau teman-teman buka ini quantity reportnya seperti ini. Jadi dia sudah terklasifikasi berdasarkan jenis material, kemudian juga berdasarkan tipe ya. Misalkan di sini teman-teman mau filter item row-nya, di sini saya mau misalkan saya select all dulu. Oke, saya mau pilih misalkan untuk katakanlah tangga ya atau slab. Misalkan slab dengan 150 mili di sini. Oke, terlihat ya di sini. Oke,
Jadi ada di floor, kemudian tipenya, dan di sini ada nomor WBS-nya. Kemudian kita bisa melihat apa? Di sini kita bisa melihat pertama volume. Oke. Jadi ada 16,504, kemudian 191,222 dan 181,316. Luasnya juga sudah keluar ya di sini. Oke, kemudian perimeternya juga sudah keluar. Ketebalannya 0,15. Jadi dengan cara seperti ini sangat memudahkan kita dalam melakukan perhitungan ya, seperti itu. Jadi di sini tinggal di filter saja. Misalkan selain plat saya juga mau mengeluarkan volume dinding ya, wall ya, seperti ini. Nah, ini sudah ada semua. Jadi tinggal teman-teman melihat sampai di mana kebutuhan teman-teman sekalian ya di sini. Ini sudah ada semua. Oke. Jadi sekian dari saya, ini cukup membantu dan saya berharap nanti teman-teman bisa mempelajarinya perlahan-lahan. Nanti juga saya akan melanjutkan lebih detail di tutorial yang selanjutnya. Jika merasa video bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.